Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi kita yang ketiga, yaitu yang berjudul Mari Berperilaku Istiqomah. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang jujur dan amanah. Nah, sekarang materi yang ketiga ini dan masih di bab 2 ini adalah mari berperilaku istiqomah. Oke. Pengertian istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan sikap dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Nah, sebagai pelajar harus memiliki sifat istiqomah. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitar. Nah, istiqomah itu sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, intinya orang yang istiqomah dia senantiasa berdiri di jalan Allah. Nah, di jalan kebaikan, tidak di jalan yang salah. Oke, lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, orang yang istiqomah itu tidak pernah bersedih hati, selalu gembira dia. Kenapa? Kenapa? Karena dia tahu dia punya Allah masih. Ayat di atas menjelaskan sikap orang-orang istiqomah, yaitu menepati dan mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh agama, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka di hari kiamat karena Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan mereka. Jadi orang yang istiqomah ini yang istiqomah dalam melakukan sebuah kebaikan ya, bukan dalam keburukan. Istiqomah dalam menjaga kebaikan. Ia selalu senantiasa tenang hatinya. Kenapa? Karena Allah sudah mengurus semua urusannya, baik nanti di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya adalah hikmah berperilaku istiqomah. Di antara hikmah berperilaku istiqomah adalah sebagai berikut. Orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Nah, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya
tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kalau bahasa gaulnya, bahasa sekarang ini adalah tidak pernah merasa galau. Apapun yang terjadi pokoknya tidak galau. Karena apa? Karena dia tahu Allah insya Allah memberikan rasa yang tidak mengenakan, misalnya ada, itu sementara saja, tidak ada yang abadi. Yakin dia nanti akan digantikan oleh Allah dengan rasa yang bahagia, sementara aja, tidak untuk selamanya sedih itu. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Nah, orang yang istiqomah biasanya itu rajin, setiap mengerjakan apapun itu pasti rajin, biasanya itu orang yang istiqomah. Karena orang yang istiqomah itu sudah mendarah daging. Nah, mengerjakan ibadah dia rajin, mengerjakan ibadah sampai terbawa-bawa dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya dalam melakukan apapun ia rajin. Nah, tidak pandang bulu tugas apapun yang diberikan, asalkan itu masih di jalan ke kebaikan. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pasti sudah orang yang selalu istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujar Abah Guru Sekumpul. Nah, pasti ini udah tahu nih semuanya nih, siapa Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul, ujar beliau, di dunia ini kalau mau enak, nah ada 3 syaratnya. Yang pertama, sabar dalam menghadapi apapun ujian di dunia ini. Yang kedua adalah syukur, nah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang itu sholat. Nah, biar cuma sholat 5 waktu itu tidak apa-apa, insya Allah segala urusannya, segala apa yang dia lakukan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perilaku istiqomah yang dapat diwujudkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama adalah selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Nah, ini orang yang istiqomah. Kenapa? Karena dia memandang dalam kehidupannya sehari-hari bahwa Allah itu dimanapun, kapanpun, waktu seperti apapun, Allah tuh selalu ada, pasti selalu ada. Nah, baik yang kita kerjakan adalah kebaikan, tetap Tuhan kita adalah Allah yang maha melihat, yang maha tahu dan maha mendengar. Walaupun kita melakukan maksiat, tetap Tuhan kita adalah Allah. Makanya dia tidak berani mengerjakan larangan yang dilarang oleh Allah. Contohnya misalnya mabuk-mabukan, minum-minuman keras, ganja, heroin dan lain sebagainya misalnya. Ada. Kenapa? Karena dia tahu Allah ini selalu melihatnya. Allah maha melihat, Allah maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha mendengar dan maha tahu apa yang dikerjakannya. Yang kedua, B, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Nah, ia selalu senantiasa mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Misalnya sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah azan, langsung nih siap-siap nih. Ditinggal semua pekerjaan yang tidak penting dulu, ditunda dulu. Langsung dia ambil wudhu, sholat 5 waktu, sholat misalnya sholat zuhur. Nah, bagus lagi kalau mampu mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu di musola. Kalau ada misalnya dekat rumahnya musola atau langgar, atau misalnya bagus lagi ada masjid, itu lebih mantap lagi. Setiap langkah kaki yang dari rumah ke masjid atau ke musola, insya Allah dihitung Allah dengan ibadah.
Yang ketiga yaitu ia belajar terus-menerus hingga paham. Nah, ini orang yang istiqomah. Itu tadi tekun dan ulet dalam apapun, termasuk dalam belajar. Nah, kalau tidak paham, terus dia tanyakan sampai dia paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, ia selalu patuh dengan aturan, bukannya malah bahkan punya pedoman peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, itu salah besarnya. Jadi tidak boleh, tetap selalu menaati peraturan. Di bahasanya tuh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya dimanapun dia berada, insya Allah selalu menaati peraturan yang ada selama itu masih baik. Nah, yang terakhir, yang kelima, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang, nyaman, dan tidak merasa dipaksa atau dibebani. Nah, ia selalu senang mengerjakan sesuatu. Misalnya disuruh Allah sholat 5 waktu, selalu senang dia. Nah, karena memang itu sholat itu bukan untuk Allah. Nah, Allah tidak perlu dengan sholat kita. Yang ada kitalah yang perlu dengan sholat. Nah, untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita sendiri, sholat itu sebenarnya bukan karena Allah ingin kita perlu dengan sholat kita. Tidak, Allah tidak pernah perlu dengan sholat kita. Kita yang perlu sholat. Karena apa? Karena kita memerlukan pertolongan dari Allah. Nah, itu tadi materi yang terakhir di bab 2 ini. Insya Allah kita minggu depan akan mengerjakan soal lagi. Nah, soal kita pakai Google Form, bukan pakai yang seperti semalam, itu agak sulit Bapak mengoreksinya itu. Jadi kita pakai Google Form supaya memudahkan agar lebih cepat keluar nilainya. Oke, itu saja dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, silahkan masukkan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi Bapak. Itu saja. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dirahmati Allah dan diridhai Allah dengan setiap kegiatan yang baik-baik yang kita kerjakan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.